Halo semua, kenalin nama aku Lina Nur Aulia dari kelas akuntansi A dengan NPM 2434031110015 dari kelompok 22. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai implementasi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak apa itu pembangunan? Jadi, pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Sebagai upaya dalam menuju kehidupan yang lebih baik, diperlukannya pembangunan yang dilakukan di berbagai aspek. Meninjau dari aspek ekonomi, pembangunan dapat dilakukan berdasarkan pembangunan ekonomi dari suatu daerah. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan per kapita, memperhitungkan dengan adanya pertambahan penduduk juga, disertai perubahan fundamental dari struktur ekonomi sebuah negara, serta pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara. Pembangunan ekonomi ini adalah sebuah proses perubahan menuju dalam perbaikan yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa lepas dari perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perencanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJPMD disusun berdasarkan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKPD atau Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD disusun selaras dengan rencana kerja pemerintah RK atau RKP. RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penjabaran dari RKPD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan RAPBD yang sudah dilaksanakan Restra atau Rencana Strategi. SKPD disusun berpedoman pada RPJMD. Rencana Kerja SKPD atau Rencana Kerja atau Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra. Renja SKPD disusun berpedoman pada RKPD, RKA Rencana Kerja atau Rencana Kerja dan Anggaran. RKA SKPD dikompilasi menjadi RAPBD. DPA atau Dokumen Pelaksana Anggaran. SKPD merupakan dokumen pelaksana anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap SKPD. Pendapatan per kapita Kota Tasikmalaya tahun 2020 sampai dengan 2023 masih berada pada kategori pendapatan menengah ke bawah dengan nilai pendapatan per kapita yang berada di kisaran Rp17.975 sampai dengan Rp70.033 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya masih perlu meningkatkan kembali tingkat pendapatan masyarakatnya. Selain dilihat dari pendapatan per kapita, kesejahteraan masyarakat dilihat juga dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Human Development Index, suatu metode yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Nah,
Salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup. Penurunan balita gizi buruk. Angka harapan hidup AHH penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 72,923 per tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan hidup akan mempunyai peluang hidup umur 72 sampai 73 tahun. Nah, target realistis angka kemiskinan Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai dengan 2023, kemiskinan Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang paling tinggi, yaitu 11,53%. Angka ini masih di atas tingkat kemiskinan nasional 9,36% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,19%. Sejak tahun 2008, Kota Tasikmalaya menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, hingga akhirnya turun menjadi peringkat 3 pada tahun 2022 dan 2023. Tingkat pengangguran Kota Tasikmalaya tahun 2020 sampai 2024 sebesar 6,55%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 7,99%. Hal ini disebabkan dampak pandemi COVID, di mana di tahun 2020 adanya kecenderungan pekerja yang mengalami pemutusan kerja. Nah, mungkin segitu aja video mengenai penjelasan tentang Kota Tasikmalaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.